bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini bahwa kita percaya akan tiap janji firman-Nya Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorangan puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah pemenang, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nissi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Shalom, Sang damai. Jehovah Shalom, Sang damai. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita tetap tinggal bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, sebab kita masih terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dialah Tuhan kekuatan dan mazmur dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
kehidupan kita mau terus percaya akan setiap janji kebenaran firman Tuhan yang akan selalu digenapi bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita siapkan setiap hati dan kehidupan kita untuk diisi oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Kaulah Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi andalan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau pegang setiap terus janji firman-Mu Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Telah ada mujizat, kami percaya Tuhan. Ada Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, aku percaya ada mujizat. Kami percayakan setiap janji firman-Mu Tuhan. Amin Yesus. Dengan kasih Kristus, Bapak Heri Fernando masuk dalam doa firman Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada sore hari ini kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami pada sore hari ini bisa berkumpul di tempat ini setelah kami menjalani hari-hari yang penuh dengan sukacita. Ya Bapa, pada sore hari ini kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga semua itu bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kini tibalah saatnya kami akan menerima firman-Mu. Bersabdalah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya bahwa firman-Mu itu bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan bisa menjadi penerang bagi jalan kami. Ya Tuhan, berikan hikmat juga kepada kami seluruh yang hadir di tempat ini supaya bisa menerima dan mencerna firman-Mu itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita buka firman Tuhan kita dalam 2 Timotius, melanjutkan seri serupa dengan Kristus. Coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal 2, kita baca sama-sama ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 20, 2-3. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara, ini surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Dan Timotius pada waktu itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi pemimpin sidang di Efesus. Nah, makanya Paulus dari dalam penjara, dia berikan nasihat, wejangan kepada anak rohaninya Timotius ini. Bagaimana menjadi pemimpin rohani dan sebagainya. Nah, di nasihat-nasihat terakhirnya, di surat yang kedua kepada anak rohaninya Timotius ini, ada banyak nasihat-nasihat yang Paulus berikan, salah satunya yaitu berkaitan ini, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, yang terakhir siapa ini? Dari kayu dan tanah. Nah, itu untuk maksud yang kurang mulia. Jadi yang untuk maksud yang mulia itu dari perabot dari emas dan perak, tetapi untuk maksud yang kurang mulia itu dari kayu dan tanah. Nah, Paulus sedang berbicara tentang perabotan makan
Pak Ibu. Ya, kepada Timotius, perabotan makan. Nah, memang pada waktu itu ada berbagai macam bahan untuk membuat perabotan makan. Ada yang dari kayu, ada yang dari tanah, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Saya ingat waktu saya kecil ya, pengalaman saya, waktu masih aktif gitu, biasanya orang tua nggak kasih kita piring yang terbuat dari beling, ya, tetapi piring yang dari apa? Seng. Ingat nggak? Piring dari seng, warnanya hijau putih itu. Saya masih ingat. Masih ingat ya Pak Ibu? Ya, atau saudara lahir udah makanannya dari tempat makan dari apa? Kalau dulu kita kecil, karena kita masih aktif, ya, kadang jatuh apa, nah kalau jatuh kan tidak pecah dari seng. Nah kalau ada tamu, orang tua kedatangan tamu, entah itu majelis daerah, entah itu orang dari Jakarta dan sebagainya, itu tidak digunakan. Yang digunakan dikeluarkan perabot yang lebih bagus. Ya, biasanya pancinya lebih bagus, piringnya lebih bagus dan sebagainya. Bukan yang dari seng lagi, saudara. Seng itu buat kita ini loh, anak-anak yang masih lari-lari, kadang jatuh dan sebagainya. Nah, kalau ada tamu agung, ya tamu kebesaran dari majelis daerah, dari majelis pusat, dari Jakarta, biasanya dikeluarkan alat-alat makan yang lebih bagus. Nah, dalam terjemahan The Message, ya The Message Bible, digunakan kata gini, Tuhan dan sorga ingin menampilkan saudara dan saya itu seperti perabot makan yang mulia. Tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan, dan kebesaran sorga kepada dunia sekitar. Amin. Amin Pak Ibu. Jadi Tuhan itu ingin kita itu menjadi perabot-perabot yang mulia. Supaya apa? Supaya menunjukkan kebesaran, kemuliaan, keagungan sorga kepada dunia di sekitar kita. Nah, bandingkan dengan Roma pasal 9, surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 9 ayat yang ke 17. Roma pasal 9 ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan Firaun, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ini kepada Firaun, orang kafir, raja Mesir, orang yang tidak kenal Tuhan, Tuhan aja bisa pakai untuk menyatakan kuasanya dan memperlihatkan kemasyurannya kepada dunia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Tuhan ingin kita ini menjadi perabot-perabot yang mulia, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, bukan dari tanah atau kayu, yang gampang mungkin pecah, gampang rapuh, gampang patah dan sebagainya. Tetapi Tuhan ingin kita menjadi perabot yang dari emas dan perak, mulia. Untuk apa tujuannya? Menunjukkan kemuliaannya, menunjukkan keagungannya, kebesaran sorga kepada dunia di sekitar kita. Artinya kita harus menjadi orang yang berbeda dari orang di luar sana. Saudara, Simon Anholt, saudara lihat ini saya baca dari Kompas tahun 2016, bulan Juni tanggal 20. Saudara bisa lihat itu ya. Simon Anholt ini seorang profesor dan mengajar di salah satu universitas di Inggris, universitas terkenal. Nah, beliau mengadakan satu penelitian yang namanya Good Country Index. Jadi Simon Anholt ini meneliti 163 negara di dunia ini. Jadi ini bukan penelitian hanya satu negara, dua negara, tetapi dia meneliti 163 negara, termasuk Indonesia.
Dan hasilnya Good Country Index, Indonesia menempati peringkat, kira-kira peringkat berapa Pak Ibu? Peringkat berapa? Untuk negara baik, Good Country. Ya, peringkat berapa Pak Ibu? Peringkat 83. Ya, enggak buruk-buruk amat, tetapi juga bukan di papan atas. Ya, enggak degradasi, juga tidak di papan atas. Di tengah-tengah, middle, 83. Jadi enggak buruk-buruk amat. Tetapi yang mengagetkan saya, Simon Anholt juga dalam penelitian itu bukan hanya meneliti good country-nya, tetapi juga ada satu unsur, yaitu kontribusi negara itu dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peradaban dunia. Dan yang bikin saya nyesek, Indonesia itu peringkat berapa Pak Ibu? Dari 163, Indonesia peringkat 160. Itu bikin saya nyesek. Ya. Apakah di Indonesia tidak ada orang pintar? Banyak orang pintar. Banyak yang sekolah di luar negeri dan berprestasi. Ini tahun 2016. Nah, apakah teknologi Indonesia ketinggalan jauh dengan negara-negara di luar? Tidak. Banyak orang-orang di Indonesia yang paham teknologi dan teknologinya juga luar biasa, bukan sembarangan. Tapi kenapa Indonesia di peringkat 160? Hanya lebih baik dari negara Angola, negara Guinea, dan Irak. Hanya lebih baik itu. Ya sama Syria yang hancur berantakan gitu aja masih kalah Indonesia. Nah, saudara, ternyata waktu Simon Anholt mengadakan penelitian tentang kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ada satu unsur yang utama di situ, yaitu korupsi. Dan saya lihat 14 negara yang terbaik dalam memberikan kontribusi hal ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peradaban dunia, itu 14 negara terbaik, korupsinya sangat rendah. Tetapi 14 negara yang di bawah, itu korupsinya, waduh, itu minta ampun. Ya, jadi ditambahkan unsur itu, makanya nggak heran, meskipun banyak orang pintar di Indonesia, ada banyak orang jago dalam pengetahuan, dalam hal teknologi dan sebagainya, tapi Simon Anholt dia tempatkan Indonesia di peringkat 160. Karena apa? Karena korupsinya. Nah, kita harus jadi orang yang berbeda dengan di luar sana. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Jangan sama, Tuhan ingin kita menjadi perabot yang mulia, perabot dari emas, perak, berbeda. Nah, bagaimana kita berbeda? Tidak ada kata lain, saudara harus menjadi serupa dengan Kristus. Bukan serupa dengan dunia ini, bukan serupa dengan orang-orang di luar sana, tetapi kita harus menjadi serupa dengan Kristus, supaya kita beda. Oh iya, beda. Bukan orang lihat, oh ke gereja atau enggak ke gereja, sami mawon, enggak ada bedanya. Bahkan lebih baik orang yang di luar sana. Come on, Pak Ibu. Menjadi perenungan bagi kita. Nah, saudara, untuk kita bisa menjadi orang yang berbeda, untuk kita bisa menampilkan keagungan dan kebesaran Tuhan, saudara harus menjadi serupa dengan Tuhan. Itulah yang menjadi pergumulan Rasul Paulus. Paulus katakan kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 19, aku ini menderita seperti sakit bersalin, supaya kamu makin serupa dengan Tuhan. Wow. Sampai rela Paulus itu menderita seperti seorang yang sakit bersalin. Tujuannya supaya apa? Supaya rupa Kristus itu nyata dalam kehidupan jemaat di Galatia. Karena itu mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, saya katakan minggu lalu bahwa serupa dengan Tuhan itu harga mati bagi kita. Itu bukan option, bukan pilihan, bukan saya suka atau enggak, saya mau atau enggak, bukan. Tetapi itu harga mati. Yesus mati untuk kita, bukan hanya menebus dosa kita, tetapi supaya gambar Allah dalam diri kita itu dipulihkan, yaitu kita menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Amin, Pak Ibu. Mau menjadi serupa dengan Tuhan? Kok aminnya lemas? Amin. Ya, itu ada dua kemungkinan.
mungkin mikir, aduh saya serupa dengan Tuhan apa enggak ya. Yang kedua mungkin belum makan ya, lemas jadi. Atau belum mandi jangan-jangan. Nah saudara coba lihat kiri kanan. Atau jangan-jangan kita lihat suami kita bukan kayak Kristus, kayak setan ini. Ya dan sebagainya ya, setan kamu dan sebagainya. Ya bukan, tapi kita di sini semua yang hadir adalah orang-orang yang serupa dengan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, coba lihat bagaimana kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sederhana saja. Coba lihat, di dalam Matius ada dua hal di sini. Saya bicara satu hal. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Dalam hal apa kita serupa dengan Tuhan? Ya, bukan serupa secara fisik tentunya, bukan. Saudara karena lihat gambar Tuhan Yesus gondrong, saudara gondrong, pakai jubah, dan kemana-mana pergi pakai jubah, dan tidak seperti itu. Nah coba lihat, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, dia katakan gini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kita belajar dari ayat ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus langsung. Ya. Nah, kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, nah coba lihat ini. Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, kita belajar apa sih yang dimaksud lemah lembut di sini? Ya, kita belajar satu ini. Dua hal supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara harus jadi orang yang lemah lembut, dan yang kedua menjadi orang yang rendah hati. Nah, coba kita lihat yang pertama, apa sih yang dimaksud lemah lembut? Karena ini penekanan penting. Di dalam khotbah Yesus di bukit, di dalam Matius pasal 5, Yesus sudah angkat kata ini, lemah lembut. Di dalam Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, atau yang benar mewarisi bumi. Nah, bandingkan dengan Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata lemah lembut, akan mewarisi negeri. Nah ini yang penting. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, kembali ke Matius pasal 5. Apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut? Bagaimana caranya kita menjadi lemah lembut? Lemah lembut di sini bukan bicara tentang lemah gemulai, bukan bertindak seperti lemah gemulai yang laki-laki seperti wanita dan sebagainya, halus. Bukan seperti itu. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan lemah lembut? Nah, kalau kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan lemah lembut, maka kita harus tahu bahasa aslinya apa ini. Nah, digunakan dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya digunakan kata pros. Nah, pros itu mempunyai beberapa pengertian. Salah satunya, pros, lemah lembut, itu punya arti gini. Itu kata pros biasa digunakan kepada binatang buas yang sudah dijinakkan. Sehingga binatang itu bertindak, berkelakuan di luar sifat natural kebinatangannya. Jadi misalnya singa yang sudah dijinakkan, sifat naturalnya itu ingin memangsa korban. Ya, lihat manusia ingin menerkam mungkin dan sebagainya. Tetapi karena sudah dijinakkan sehingga sifat aslinya itu enggak keluar. Sehingga bisa diajak main di sirkus, bisa diajak atraksi dan sebagainya, lompat sini dan sebagainya. Itu bukan sifat natural singa, bukan. Tapi udah dijinakkan. Nah, kata pros itu digunakan untuk itu. Jadi di luar sifat aslinya. Nah, dari sini kita tahu yang dimaksud dengan lemah lembut apa? Lemah lembut adalah sesuatu yang di luar sifat natural kemanusiaan kita. Jadi di luar sifat kenatural manusia kita. Saudara,
Kalau biasanya manusia di luar sana disakiti, kita balas sakitin. Kalau di luar sana jelekin, kita balas lebih lagi jelekin. Kalau di luar sana mungkin jahat, kita balas dengan kejahatan. Itu sifat natural manusia. Tetapi kalau di luar sifat natural manusia, yang ada sifat natural ilahi yang ada dalam hidup kita. Ketika orang jahat sama kita, kita bisa mengampuni mereka. Amin. Ketika orang jelekan kita di belakang, kita bisa mengampuni mereka. Ketika ada orang menyakiti kita, kita santai aja. Kita bisa berbuat baik kepada mereka. Itu di luar sifat natural manusia. Itulah sifat ilahi yang harus kita bangun dan itu namanya lemah lembut. Makanya Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, Galatia 2 ayat 20, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Amin Pak Ibu. Amin. Jadi kalau saat ini saudara mau tidak tergantung berapa lama saudara ikut Tuhan, berapa lama saudara pergi ke gereja, berapa lama saudara melayani, enggak ada urusan. Kalau saudara selama hidupmu tidak diizinkan atau tidak mengizinkan Tuhan bekerja supaya sifat ilahimu keluar, itu percuma. Saudara bukan menjadi serupa dengan Tuhan. Coba menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Apakah kita dijumpai menjadi orang-orang yang serupa dengan Tuhan? Beda dengan orang di luar sana. Ketika orang jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Atau kita balas dengan kejahatan. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita balas lagi, lebih sakit lagi. Kalau ada orang yang berbuat yang mengecewakan kita, kita balas lagi, kita marah, kita dan sebagainya. Itu bukan orang yang lemah lembut, itu bukan orang yang mencerminkan kita serupa dengan Tuhan. Itu sama dengan orang di luar sana. Yesus pernah berkata, kalau kita berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apa bedanya dengan orang di luar sana? Seharusnya, saudara, saya pernah katakan ya, pernyataan Pak Gunar, kalau orang berbuat baik, terus kita baik sama orang berbuat baik, itu natural, manusiawi. Tapi kalau orang kita udah baik, orang baik sama kita, kita jahat, itu sifat setani. Tapi kalau kita baik, orang jahat sama kita, itu ilahi. Tinggal pilihan Pak Ibu. Amin. Amin. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, jadilah orang yang lemah lembut. Di luar, kok bisa ya saya mengampuni? Karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita. Natural saya biasanya kalau saya diginikan, saya marah, saya tersinggung, saya sakit hati, saya akan balas dengan kejahatan. Tapi enggak, sifat ilahi itu ada dalam hidup kita. Itulah namanya lemah lembut. Nah, kuasa dari lemah lembut, karena kita bicara tentang senjata. Apa sih lemah lembut? Kuasanya apa? Saudara, dikatakan dalam Matius pasal 5 ini, sebelum masuk di sini bagian terakhir ya, saudara lihat dulu di dalam 1 Petrus pasal 3, ternyata orang yang lemah lembut. 1 Petrus pasal 3, saya baca mulai ayat pertama. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah, perhatikan ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Jadi kuasa dari lemah lembut itu bisa memenangkan jiwa, Pak Ibu. Amin. Amin. Dengan roh yang lemah lembut, semua perhiasan batiniah kita berasal dari roh yang lemah lembut. Kalau kita bangun itu, istri-istri bisa memenangkan suaminya. Yang istri-istri boleh berkata, puji Tuhan.
kok nggak ngomong. Ya. Istri mau lemah lembut, wah sudi om katanya. Ya. Nggak ada uang ya wes, nggak ada kopi, nggak ada apa dan sebagainya. Sudi. Nah, saudara bangun roh yang lemah lembut. Yang pria-pria katakan amin. Oh, yang pria amin. Saudara. Istri tolong dengarkan ya. Lemah lembut, ya. Roh yang lemah lembut bisa memenangkan jiwa, Pak Ibu. Bayangin. Nah, coba kita kembali ke bagian yang terakhir. Matius pasal 5 ayat 5 tadi. Mewarisi bumi. Kuasa dari lemah lembut itu mewarisi bumi. Apa sih yang dimaksud mewarisi bumi? Ada banyak yang mengartikannya salah. Pertama, dari saksi Yehova itu menafsirkannya salah. Mereka menafsirkan gini, ada 144.000 orang saja yang masuk ke sorga, dan sisanya itu masih di bumi yang sudah dipulihkan, disempurnakan istilah mereka. Dan itu salah. Karena bertentangan dengan bagian Alkitab lain. Kalau saudara lihat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 13, ya, karena langit bumi akan dimusnahkan. Kemudian Wahyu pasal 21 ayat 1 juga. Ya, langit bumi akan dimusnahkan. Nggak ada lagi, semuanya dibawa ke sorga. Jadi mewarisi bumi yang dimaksud dengan saksi Yehova, oh itu nanti bumi yang disempurnakan dan kita akan bertata, kita akan mewarisinya dan sebagainya. Bukan. Kemudian yang kedua yang mengartikan salah adalah dari teologi kemakmuran. Mengartikan bahwa mewarisi bumi adalah soal diberkati, berkelimpahan dan sebagainya, memiliki segala sesuatu. Punya ini dan sebagainya. Wah, kita mewarisi bumi. Nah, kalau itu pengertiannya, berarti firman Tuhan ini hanya kepada orang-orang tertentu dong. Bukan orang-orang yang menengah ke bawah dan sebagainya. Tentunya ini salah. Tidak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mewarisi bumi? Mewarisi bumi itu gini, Pak Ibu. Kuncinya di dalam Matius pasal 5 itu dikatakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Kuncinya di kata berbahagialah. Kata makarios di situ. Bahagianya Tuhan. Bukan bahagia yang dunia kasih, bukan bahagia yang di luar sana tawarkan kepada kita, bukan. Tetapi bahagia dari Tuhan. Dalam keadaan apapun kita bisa merasakan sukacita, damainya Tuhan itu dalam hidup kita. Shalomnya Tuhan, erenanya Tuhan, itu bisa kita rasakan. Dalam situasi apapun. Nah itulah yang dimaksud dengan mewarisi bumi. Amin. Udah rasakan sukacita. Saudara punya apapun, tapi tidak ada berkat Tuhan di sana, percuma. Saudara punya apapun, tapi saudara tidak bisa memiliki kuasa untuk menikmati berkat Tuhan, juga percuma. Saudara punya kekayaan, punya uang banyak, tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, tidur juga nggak bisa, dan sebagainya. Padahal kasurnya juga kasur yang mahal. Nah, orang yang dimaksud dengan mewarisi bumi, yaitu saudara, ada sukacita dari Tuhan, ada damai sejahtera dari Allah, ada berkat Tuhan, blessing Tuhan dalam hidup kita. Meskipun dalam keadaan apapun, masalah, persoalan ada dalam lembah dan sebagainya, kita bisa merasakan sukacita Tuhan, tenang, tentram. Itulah yang dinamakan mewarisi bumi. Karena itu mari Pak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jadilah orang yang lemah lembut. Amin. Di luar dari diri kita, manusia kita, sifat manusia kita, yang ada dalam hidup kita, sifat ilahi yang nyata dalam hidup kita. Sehingga Tuhan ingin menampilkan keluar keagungannya, kebesarannya, kemuliaannya kepada dunia di sekitar kita. Sehingga dunia bisa lihat, oh ya benar, ini orang yang berbeda. Ini orang yang punya gambar Kristus di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Allah, Bapa kami yang di dalam surga, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini kebaktian mendatangkan berkat buat kami. Karena di dalamnya kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan setiap telinga kami semuanya, tiada terkecuali Tuhan, telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah disampaikan kepada hamba-Mu. Bapa, firman-Mu beri kekuatan baru dan miring kepada-Mu Tuhan.
Firman-Mu boleh memperbaiki kehidupan yang lama, boleh menjadi kehidupan yang baru yang berkenan di hati-Mu. Kalau dahulunya kami mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi sekarang Tuhan, firman-Mu, kami boleh mengalahkan dunia ini dan lemah lembut yang datang daripada-Mu. Dengan ya Tuhan Roh Kudus yang Kau beri kepada kami mampu menanggulangi semua itu Tuhan. Kami dapat meredam segala kemarahan kami dapat menanggulangi segala hal-hal yang tidak mengenakan kepada kami. Oleh itu firman-Mu tanamkan meterkan hati kami masing-masing ya Tuhan, supaya sabda-Mu bersenyawa dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu telah melayani firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih hari lebih baik, lebih hari lebih menjadi berkat di mana saja hamba berada, khususnya yang ada di GBI Rembang ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh kegiatan manfaat di tempat ini Tuhan memberkati ya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Ajarlah kepada sidang jemaat-Mu rasa tanggung jawab dan miring kepadamu, rasa mengebu-ngebu dan miring kepadamu Tuhan, supaya waktu dan kesempatan Kau beri kepada kami, Kau pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena di dalam banyak kali kami berbuat perkara-perkara manusia yang boleh membawa kepada kebinasaan, tetapi ajarlah kepada kami untuk kami lebih hari mendatang, kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, hidup kemurahan-Mu Tuhan. Karena dunia tekan hari kian memburuk Tuhan. Dunia tambah hari tambah gelap adanya Tuhan. Oleh sebab itu firman menjadi terang dalam kehidupan kami, menjadi suluh dan hidup kami, dan segala sesuatu yang kami jalani adalah firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunilah segala dosa salah kami ya Tuhan. Coba kami ada berlari di hadapan-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami sudah naikkan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih buat kehadiran-Mu di dalam ibadah kami sore hari ini. Kami boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian. Kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ajar kami untuk terus rendah hati seperti Yesus, rendah hati dalam hidup kami. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati hidup mereka, baik dari penyambut tamu, petugas LCD, mixer, singer, song leader, pemain musik, penyampai firman, kolektan, semua yang terlibat diberkati oleh Tuhan. Kami yang hadir pada sore hari ini juga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, anak mantu cucu kami, pekerjaan kami, mata pencarian kami, pelayanan kami, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami teringat buat Ibu Gembala yang tidak bersama-sama dengan kami. Dimanapun beliau berada dalam pelayanan, Tuhan selalu menyertai dan memberkati, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Besok dalam perjalanan pulang juga Tuhan sertai, sehingga boleh tiba dengan selamat, nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang saat terbaring sakit, kami berdoa Tuhan buat Mbah Lasmi, Mbah Tulis, Mbah Kusnan, Ibu Bambang, Ibu Laniwati, Ibu Melan, Mak Kwanseng,
Kami berdoa buat suami dari Tante Lili, Tante Yuli Handono. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan lainnya yang saat terbaring sakit. Kami satukan hati dari tempat ini Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita tadakan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati kemanapun kakimu melangkah. Tuhan memberkati setiap apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan yang memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut. Tuhan juga yang memberkati apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang ada dalam pikiran kami. Tuhan yang memberkati bakul nasi kami. Tuhan yang memberkati mata pencarian kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan juga yang melindungi kami dari panah yang terbang pada waktu siang hari. Tuhan yang melindungi kami dari kedahsyatan malam. Tuhan yang melindungi kami dari roh-roh jahat, segala mara bahaya. Tuhan yang mengirim malaikatnya untuk menjaga dan menantang kami. Tuhan juga yang menyinari wajahnya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang diberkati kita katakan.